Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Anggraini dengan NIM 120. Di sini akan menjelaskan tentang tugas pertemuan 4 dari mata kuliah Kecerdasan Buatan dengan berjudul Sejarah Artificial Intelligence. Pengertian AI. AI adalah suatu bidang terbaru dalam sains dan teknik bersama dengan biologi molekuler. AI secara teratur dikutip sebagai bidang yang paling saya inginkan oleh para ilmuwan disiplin lain. Seorang siswa di bidang fisika mungkin secara masuk akal merasa bahwa semua ide bagus telah diambil olehnya. Yang dimaksudkan adalah Galileo, Newton, Einstein, dan lainnya. AI saat ini mencakup berbagai macam subbidang, mulai dari yang umum, pembelajaran dan persepsi, dan secara fisik seperti bermain catur, membuktikan teorema matematika, menulis puisi, mengendarai mobil di jalan yang ramai, dan mendiagnosis penyakit. AI relevan untuk semua tugas intelektual. Selanjutnya di sini ada dasar pembangun AI. Di antaranya ada filosofi atau filsafat, matematika, ekonomi, neuroscience atau syaraf otak, psikologi, computer engineering atau biasa disebut teknik komputer, control theory and cybernetics atau biasa disebut teori kontrol dan sibernetika, dan yang terakhir linguistik atau ilmu bahasa. Pekerjaan pertama yang sekarang secara umum dikenal sebagai AI dilakukan oleh Warren McCulloch dan Walter Pitts pada tahun 1943. Mereka menggunakan 3 sumber pengetahuan tentang fisiologi dasar dan fungsi neuron di otak, analisis formal logika proporsional karena Russell dan Whitehead, dan teori komputasi Turing. Mereka mengusulkan model neuron buatan di mana setiap neuron dicirikan sebagai on atau off. Dengan tombol on terjadi sebagai respons terhadap rangsangan oleh sejumlah neuron tetangga yang cukup. Status dari neuron dipahami sebagai secara faktual setara dengan proposisi yang mengajukan kecukupannya rangsangan. Mereka menunjukkan misalnya bahwa setiap fungsi yang dapat dihitung dengan beberapa jaringan neuron yang terhubung dan semua penghubung logis dan atau tidak dan lain-lain dapat diimplementasikan dengan struktur jaringan sederhana. Istilah kecerdasan buatan atau AI pertama kali dikemukakan pada tahun 1956 di konferensi Dartmouth. Sejak saat itu kecerdasan buatan terus dikembangkan sebab berbagai penelitian mengenai teori dan prinsip-prinsipnya juga terus berkembang. Meskipun istilah kecerdasan buatan baru muncul pada tahun 1956, tetapi teori-teori yang mengarah ke kecerdasan buatan sudah muncul sejak tahun 1941. Awal perkembangan AI terjadi pada tahun 1952 hingga 1969. Pada tahun-tahun pertama perkembangannya, kecerdasan buatan mengalami banyak kesuksesan. Diawali dengan kesuksesan Newell dan Simon dengan sebuah program yang disebut General Problem Solver. Program ini dirancang untuk memulai penyelesaian masalah secara manusiawi. Di sini ada data penting sejarah-sejarah yang tertulis di bidang AI. Selanjutnya ada tujuan AI. Tujuan dari AI yaitu dapat membantu pekerjaan manusia. Salah satu contoh program atau sistem buatan manusia ialah robot yang sudah ada di supermarket yang bisa bicara dan memberikan pelayanan layaknya seperti manusia. Yang kedua, membuat mesin menjadi lebih pintar. Salah satu contoh komputer dulunya hanya bisa mengetik saja. Namun dengan seiring perkembangan zaman, maka komputer juga bisa digunakan untuk chatting, bermain game, dan yang lainnya. 3. Membantu memecahkan masalah. Salah satu contoh komputer memiliki program kalkulator yang dimana di dalamnya bisa memecahkan masalah perhitungan mulai dari hitungan biasa sampai hitungan logika, sehingga dalam tahap ini kecerdasan buatan dapat bermanfaat sekali bagi semua orang. Contoh-contoh aplikasi AI yaitu ada email, Facebook, m-banking, Photomath, Shopee, dan Google Maps.
Selanjutnya, di sini ada penjelasan email. Email yaitu Google dan beberapa penyedia email lainnya secara bertahap memperkenalkan fitur intelijen artifisial atau kecerdasan buatan seperti kategorisasi email cerdas, balas cepat, menghilangkan kerumitan tugas yang tidak produktif, sedikit lebih menyederhanakan hidup kita. Fungsi email yang pertama dan paling umum adalah berguna untuk mengirim dan menerima email dari orang lain dimanapun mereka berada. Melalui email, kamu bisa mengirimkan berbagai jenis file dan dokumen digital dengan ukuran tertentu yang telah ditentukan, baik itu foto, video, teks, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Facebook. Kegunaan Facebook yang paling mendasar adalah untuk menjalin pertemanan dengan melalui dunia maya. Seiring perkembangannya, Facebook memiliki kegunaan lain, diantaranya chatting dengan teman-teman dan menghabiskan waktu untuk mencari dan menambah teman sebanyak-banyaknya, dan mungkin untuk mencari pasangan juga. Facebook bahkan memperkenalkan fitur yang memindai postingan pengguna untuk mendeteksi jika mereka berencana melukai diri sendiri untuk mendapatkan bantuan yang mungkin mereka butuhkan. Ini merupakan salah satu contoh aplikasi teknologi AI yang terbaik. Selanjutnya ada M-Banking. Dengan menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari, bank telah sepenuhnya digital. Membuka rekening bank tidak pernah semudah ini. Berkat proses tanpa kertas, mereka sekarang memberikan pengalaman perbankan seluler yang dipersonalisasi kepada pelanggan mereka dengan penawaran khusus pada layanan mereka. BNI Mobile Banking memberikan layanan transaksi, informasi saldo, transfer, pembayaran tagihan, telepon, pembayaran kartu kredit, pembayaran tiket pesawat, pembelian pulsa, pembukaan rekening T+, pembukaan rekening deposito, dan lain-lain. Selanjutnya ada Photomat. Photomat dikembangkan oleh Microblink, berfungsi seperti kalkulator, tetapi pada Photomat hanya dengan memfoto objek angka yang mau kita hitung, maka Photomat secara otomatis mengkonversi foto tersebut menjadi angka dan melakukan perhitungannya. Selanjutnya ada Shopee. Shopee merupakan e-commerce mengalami perombakan besar selama beberapa tahun terakhir dengan diperkenalkannya AI dan machine learning. Shopee adalah sebuah aplikasi yang bergerak di bidang jual beli secara online dan dapat diakses secara mudah dengan menggunakan smartphone. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi yang memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan berbelanja secara online tanpa harus ribet menggunakan komputer. Untuk menunjang aplikasi, Shopee telah menawarkan berbagai kategori produk seperti fashion dan perlengkapan rumah tangga. Contoh yang terakhir adalah Google Maps. Google Maps yaitu layanan pemetaan web yang dikembangkan oleh Google. Layanan ini memberikan citra satelit, peta jalan, panorama 360 derajat, kondisi lalu lintas, dan perencanaan rute untuk bepergian dengan berjalan kaki, mobil, sepeda versi beta, atau angkutan umum. Di sini ada sumber materi dari sejarah AI. Kemudian ada sumber contoh aplikasi AI. Dan ini sumber contoh aplikasi AI yang telah saya tulis dalam tugas ini. Sekian penjelasan saya, mohon maaf jika ada kekurangan kata atau kesalahan dalam menyebutkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.